Sore ini tanggal 6 Desember 2020 pukul 3:36 PM atau jam setengah 4 sore waktu Indonesia Tengah, kita coba mengakses website KTKI di Chrome kita atau di browser yang lain. Ketik ktki.kemkes.go.id seperti ini. Ini website KTKI resmi ya, Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia. Kemudian kita masuk ke aplikasi STR Online versi 2.0. Dan tampilannya adalah under maintenance. Under di bawah, maintenance pemeliharaan, di bawah pemeliharaan. Artinya aplikasi STR versi 2.0 ini sedang dalam perbaikan, pemulihan, peningkatan. Kita tahu bahwa aplikasi STR versi 2.0 ini adalah kelanjutan dari STR versi 1.0 yang dibuat oleh MTKI waktu itu, tahun 2019 ke bawah. Kalau kita punya STR MTKI ya, tampilannya hampir sama dengan STR KTKI, hanya bedanya kalau MTKI kita urus secara manual ya, mengirim berkas, tapi kalau untuk KTKI kita cukup mengirim filenya saja ke dalam aplikasi. Berapa lama under maintenance ini? Sesuai dengan edarannya selama sebulan, dari tanggal 5 kemarin sampai tanggal 4 Januari 2021. Jadi 1 bulan lamanya kita akan menunggu proses perbaikan atau pemulihan atau peningkatan dari aplikasi ini. Mudah-mudahan kelemahan-kelemahan di 2019 yang lalu dan 2020 yang sedang kita jalani ini, KTKI bisa meningkatkan banyak perbaikan di beberapa bagian. Saya contohkan masalah ketidaksinkronan antara data KTP di KTKI dengan di Dukcapil. Banyak kasus kawan-kawan kita yang datanya sudah benar di Dukcapil, tapi di data KTKI salah. Nah, ini kita perlu mungkin mendapatkan informasi database yang dipakai KTKI itu apakah data Dukcapil atau seperti apa. Atau bisa jadi juga ternyata data Dukcapil tidak update dengan data yang ada di database pusat gitu ya. Tidak sama dengan database di Dukcapil kota atau kabupaten. Dia tidak tahu karena sistem bukan kita yang pegang. Kita ya sebagai apalah istilahnya pemakai aplikasinya, kita hanya mengisi data, mengupload dokumen, memperbaiki, ngirim berita ke helpdesk, ya hanya itu yang bisa kita lakukan. Nah, dengan kelemahan-kelemahan yang sudah kita rasakan di 2020, sebenarnya kita sudah ditampilkan oleh KTKI beberapa fasilitas yang bagus ya. Seperti misalnya kalau kita kehilangan STR asli, kita bisa ajukan ulang untuk cetak ulang STR tadi yang sudah kita punya karena hilang dan seterusnya. Fasilitasnya ada, cuman muncul sebentar setelah itu hilang gitu ya. Kemudian ada juga fasilitas juga yang sempat saya lihat, itu bisa mengecek STR punya siapapun selama dia tenaga kesehatan dan terdatabase di MTKI waktu itu dan KTKI yang terbaru. Ini juga hilang, cuman sebentar muncul lalu hilang. Ya, itu mudah-mudahan nanti istilahnya trailernya itu ya, yang dimunculkan di sebentar waktunya itu bisa nanti kita dapatkan di 2021. Mudah-mudahan ya, sehingga teman-teman yang terutama tenaga kesehatan yang belum merasakan memperpanjang STR melalui KTKI itu tidak merasakan kesulitan seperti yang dirasakan oleh teman-teman yang sudah memperpanjangnya pada masa ini. Harapannya di 2021 semua fasilitas yang dimiliki oleh aplikasi STR versi 2.0 itu meningkat. Ya, berarti nanti namanya bukan STR versi 2.0 lagi, akan menjadi STR versi 3.0 atau 2.1 lah, mungkin gitu ya. Karena kalau mengikutinya harusnya versi 2.1 bukan 3.0 tapi 2.1 karena sudah online.
Memang nanti karena penerbitan STR itu kalau menurut undang-undang kan akan diserahkan ke konsil masing-masing. Nah, termasuk kita, saya, perawat itu yang mengeluarkan mestinya adalah konsil keperawatan sebagaimana diatur undang-undang. Sama dengan profesi dokter. Profesi dokter itu STR-nya yang mengeluarkan adalah konsil kedokteran. Sama juga dengan apoteker, begitu juga. Mereka punya konsil masing-masing. Nah, kita bergabung di konsil tenaga kesehatan Indonesia ini. Namun dengan adanya konsil keperawatan, ya harusnya yang mengeluarkan adalah konsil keperawatan tadi. Oke ya teman-teman semua se-Indonesia, bersabar saja selama sebulan. Kalau ada datanya yang kemarin terhambat, ditunda, ya perbaiki dari sekarang. Nanti di Januari sudah lebih bagus. Nah, untuk teman-teman yang masih dalam proses penginputan SKP, terutama yang perawat di akun BPN PKB BPNI-nya, kalau mau menginput tentu harus bayar iuran tahun 2021-nya dulu ya, baru bisa masuk ke sistem, karena itu sistemnya seperti itu. Oke ya, untuk yang teman-teman yang lain, yang profesi lain, bidan, analis, kemudian farmasi dan lain-lain, mengikuti aturan main di organisasi profesi masing-masing. Ya, karena kita punya OP, ya ikuti saja aturan OP, karena OP pasti berusaha untuk memfasilitasi anggotanya. Oke ya, kalau masih tidak puas misalnya kenapa ini, berapa lama ini, kenapa mesti begini, ya silakan saja, ini ada nih fasilitas, hubungi kami ya. Hubungi kami maksudnya hubungi KTKI-nya. Nah, ini seharusnya bisa di-track, ini nggak bisa ya. Mungkin terkunci juga. Kita bisa buka di sini saja, di tampilan depannya website, di sini ada kok. Nah, ini ada nih. Informasi dan bantuan melalui email. Ini pesan WhatsApp-nya tidak lagi ya, tidak ada lagi sekarang. Hanya ada emailnya saja, email helpdesk. Emailnya juga hilang nih. Bawah sini biasanya. Coba kita cek. Oh ya, ini ada nih, helpdesk.ktki@kemkes.go.id. Hubungi saja di sini kalau masih ada pertanyaan. Saya rasa mereka masih jawab kok, sambil ini dalam under maintenance. Kita bisa lihat bahwa STR yang diurus oleh KTKI gunakan aplikasi STR versi 2.0 ini sudah mencapai, kita lihat ya sampai di sini. Itu jumlah perawat yang mengirim data 178.493 orang. Dari data yang terkirim, yang tercetak itu hanya 449. Rendah sekali ya. Berapa persennya? Hanya 0, sekian persen. Approval atau gimana ya ini bacanya, saya juga kurang paham, tapi kayaknya begini nih bacanya. Ini betul aja nih bacanya kan. Nah, ini kan untuk perawat, untuk bidan di bawah ya kan. Nah, perawat 178.000, yang tercetak 449, di approval 47, dalam proses validasi 8.000-an, ditolak 10.000, banyak sekali ditolak ya. Menunggu validasi 119. Totalnya enggak, totalnya 190, hampir 200.000 yang mengajukan. Oh maaf, maksudnya terkirim itu ini STR-nya sudah terkirim 178.000. Oh gitu, salah baca saya. Nah, jadi yang terkirim itu 178.493 perawat. Banyak sekali ya. Dari yang mengajukan 197.000. Tercetak, mungkin yang tercetak sudah tercetak gitu. Atau sedang tercetak bisa juga dalam proses pengiriman, yang terkirim sekian. Jadi kata begitu bahasanya. Begitu sepertinya. Di approval disetujui 47, validasi 8.000 dan seterusnya. Akhirnya jumlahnya segitu. Kalau bidan 150.000 yang total pengajuannya. Jadi beda sama perawat tuh sekitar 50.000-an. Ya, sekitar berapa tuh? 40.000-an lebih ya. Kemudian analis ya, ahli teknologi laboratorium medik atau analis bahasa kita jangan dulu, itu 16.000 yang mengajukan. Yang paling sedikit adalah interkontinental tradisional. Saya nggak tahu nih profesi apa ya. Audiologis, teknisi kardiovaskuler. Ini adalah rumpun kesehatan ya. Jadi tenaga kesehatan terdiri dari ini semua. Ini yang agak asing di telinga saya, yang ini audiologis. Kalau teknisi kardiovaskuler pernah dengar ini saya. Ini juga sudah tahu, fisikal medis tahu, yang kerja di
radiologi ya, biasanya motor ronsen, ini orangnya nih fisikawan medis. Lalu praktisi kesehatan tradisional komplementer Indonesia ini saya nggak tahu nih, ini masuk di jajaran tenaga kesehatan loh, ini praktisi kesehatan tradisional komplementer Indonesia. Dan akupunktur terapis juga ada, okupasi terapis juga ada. Ya ini sudah